لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kita pada dalam siang hari ini mengkaderkan kita untuk bisa berada di sebuah tempat yang bukan hanya menjadi center of knowledge, dan juga ini menjadi tempat center of ukhuwah, center of civilization, ya, pusat berukhuwah, pusat untuk membangun keadilan. Salam dan salam semoga senantiasa memberikan suatu berkah Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana jika ada ucapan nobody is perfect in the world, tidak ada yang sempurna, kita berani mengatakan beliau adalah sosok yang paling sempurna. Ahsanun nasi khalqan, manusia yang paling baik bentuk rupanya, dan manusia yang paling sempurna akhlak dan budi. Semoga juga salam dan salam ini terlimpah kepada beliau, sahabat dan guru materi istiqomah. Ibu sehat semuanya. Setelah di mana itu yang paling penting. Jadi paling mahal itu, dan banyak yang kita lalai di dua hal. Salah satunya adalah sehat, dan kemudian yang kedua adalah hari ini saya yakin bukan waktu luang, tapi meluangkan waktu untuk para peneliti, ya. Karena kalau nyari waktu luang, ya sekilas ibu-ibu ini waktunya pada temannya. Sebagai wakil presiden di rumah, menteri pendidikan, menteri keuangan, menteri pekerjaan umum, semuanya ada di ibu-ibu. Masya Allah. Wajar kalau dikatakan bahwa perempuan itu harus terkuat di dunia. Terkuat di dunia karena semuanya sebuah kebahagiaan dan pastinya kebanggaan buat saya hadir di salah satu daripada tempat pembinaan putra putri terbaik, yaitu di SDT Buah Hati 2. Jadi saya ke condet tadi, tapi karena dikasih Sherlock cuma selama 5-10 menit lah sampai di Pati. Alhamdulillah, saya sering dengar tentang Buah Hati, tapi hari ini takdirnya saya, padahal kita bertetangga rumah saya Cijantung, mau ke ini masuknya mana mau ke bawah Payung, masih Payung juga, kalau dia tidak apa lagi, akhirnya memang sekarang. Tapi ya itulah ya, kalau orang yang beriman, kalau kejawatan, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum menciptakan kita kepada Ibu Ketua Majelis Taklim yang berhalangan dan buat dan MC serta pastinya jajaran pengurus BSD dan para guru yang memuliakan. Kita mau belajar bersama hari ini tentang tauhid, ya, tentang akidah, tentang sesuatu yang paling fundamental, paling dasar dalam agama. Tauhid inilah yang kemudian membedakan antara seorang yang berkedudukan tinggi di tengah masyarakatnya, tapi tidak bernilai apa-apa. Justru sebaliknya, seseorang yang dalam status sosial itu tidak terpandang,
mungkin kalangan kaum yang paling luas, tapi dia teramat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid ini adalah faktor pembeda antara mereka yang mengatakan bahwa mereka berpendidikan, mereka berpengetahuan, mereka kaum intelektualnya, tetapi mereka tidak mengenal siapa Rabbnya. Berbeda dengan mungkin mereka dan mungkin secara pendidikan formal jenjang akademik tidak tinggi, tapi dia mengenal Rabbnya dengan baik, maka kata para ulama mereka lah orang-orang cerdas sesungguhnya. Dikatakan ada sebuah ungkapan, "Mahma balagha ma balagha min al-ilm." Sekalipun orang itu dalam strata pendidikannya mengantarkan dia menginjakkan kakinya ke bulan, dia tetap orang jahil. Kalau dia tidak mengenal siapa Allah. Inilah maka seperti sambutan tadi saya dengar, bagaimana kita menanamkan ini kepada kita. Pastinya kitanya sendiri harus punya bekal. Orang Arab bilang fak itu syai tayyib. Kalau nggak punya apa-apa, nggak bisa kasih apa-apa. Senang. Kalau kita tidak punya apa-apa, mungkin tidak bisa memberi apa-apa. Nah, maka anaknya belajar, ibunya belajar, anaknya berusaha untuk mengenal Rabbnya dengan baik. Orang tuanya juga harus bahkan lebih kuat lagi bagaimana dia mengenal Rabbnya. Karena kalau anaknya saja dan ibunya tidak belajar, ibunya saja yang belajar, anaknya tidak akan belajar. Maka harus seiring sejalan bagaimana orang tua belajar dan anak juga menimba. Nah, saya mengawali belajar kita pada pagi ini dengan sebuah riwayat mungkin mudah-mudahan sudah hafal tentang hadis di mana Rasulullah membonceng Rasulullah. Yang hafal, yang hafal boleh pulang rumah. Hadis tentang Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW. Dan itu beliau mengatakan, ya ulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadillah. Ihfadillah tajidhu tujah. Dalam bahasa Arab Betawi. Jadi kalau dalam Betawi itu panggilan saya anak laki-laki kita tahu. Ada juga anak Betawi di sini sama kalau kita roket ya. Jadi ihfadillah yahfadillah kata orang Jawa. Kalau kata orang Sulawesinya hancur, hancur. Atau mungkin kalau ada orang Aceh agam, ya, le katanya. Ini wahai bukan kalimat. Aku ini akan mengajari beberapa. Kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, jaga Allah, kau dijaga. Jadi kalimat ini yang disebut dengan jawabul kalim. Apa itu jawabul kalim? Kalimatnya ringkas, tapi maknanya padat. Sampai ada satu kitab judulnya Ihfadillah. Jaga Allah, kau dijaga. Coba kita diskusi ya, dialog biar apa terjadi take and give gitu. Gimana kira-kira jaga Allah menurut para gimana? Apakah layaknya seperti dijaga sebuah gimana? Ya gimana? Nggak ada yang mau pulang dulu kan? Laksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Sudah? Baik, ada lagi opsi lain? Kamu mau pulang? Jadi kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali ini adalah karakter jiwa ya malaikat. Kata beliau, ihfadillah yahfadka, jaga Allah jaga. Ihfad syarah itu, jaga syarah. Betul tadi. Jaga perintahnya, jaga larangan. Nah beliau mengatakan manakala seorang hamba menjaga Allah,
maka turun kepada orang tersebut dua hal. Penjagaan Allah kepada diri. Itu wajar. Saat seseorang menjaga Allah, maka dua hal akan Allah berikan kepada sebagai sebuah penjagaan. Yang pertama adalah dijaganya hifdzul umur ad-dunyawiyah. Dijaga oleh Allah semua hal-hal duniawi. Rumahnya dijaga, ya. Kalau dia punya rumahnya dijaga, kalau dia punya apartemennya dijaga, kalau dia punya kantornya dijaga, kalau dia punya pabriknya dijaga, kalau dia punya usahanya dijaga, kalau dia punya karyawannya terjaga, kalau dia punya suaminya dijaga, kalau dia punya istrinya dijaga. Jadi ada umur ad-dunyawiyah, itu yang pertama. Yang kedua, wal umur ad-diniyah wal ukhrawiyah. Yaitu yang kedua adalah dijaga hal-hal yang berkaitan dengan agama dan agama yang dijaga, dia tidak punya pikiran yang menyimpang, dia tidak terpengaruh dengan syubhat dari pihak luar atau orang lain, ya. Dia tidak terjebak oleh isme-isme yang bermasalah. Ini secara agama. Secara ukhrawiyah dijaga dia nanti dari apa? Dari mencekapnya fitnah, dari huru-hara yang terjadi di hari akhir di akhir zaman. Kemudian juga diselamatkan dari apa? Mahsyar yang berkepanjangan, bagaimana letih, lelah, mencekapnya. Dan dia juga diselamatkan Allah dari neraka. Jadi yang dimaksud dengan penjagaan Allah turun kepadanya dalam dua. Ini ya. Jadi jaga Allah kau dijaga. Sependek itu bagaimana jaga Allah kau dijaga. Nah, tauhid ini adalah cara kita menjaga Allah Subhanahu. Tauhid ini cara kita menjaga Allah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah? Para ulama mengatakan ifradullah ta'ala bima huwa yaitu mengkhususkan apa yang menjadi ranah dan hak prerogatifnya Allah. Jadi kita khususkan hanya kepada Allah. Al-khalqu, penciptaan, khususkan kepada Allah. Al-tadbir, pengaturan, ya. Dan juga kita serahkan dan kita khususkan itu adalah wewenang Allah. Kemudian apa lagi? Infaqul rizq, membagi dan mengatur rezeki. Itu juga sampai apa? Anugerah berupa anak. Itu dia punya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, fima huwa khasun bihi adalah di dalam al-ubudiyah wa du'a wal 'aun, yaitu tentang ibadah, kemudian juga tentang permohonan dan permintaan pertolongan kita kepada Allah. Itu khasun billah, hanya khusus kepada Allah. Yang ringkasnya gini, kalau rububiyah itu tauhid yang berkaitan dengan amaliyah Allah, perbuatan Allah. Sementara kalau uluhiyah yang berkaitan dengan hal-hal yang bersumber dari hamba. Saya ulangi ya. Jadi kalau rububiyah itu kaitannya dengan af'alullah, perbuatan Allah. Tapi kalau uluhiyah, tauhid uluhiyah yang berkaitan dengan af'alul ibad, perbuatan dan aktivitas Allah. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, lihat bagaimana Rasulullah SAW melanjutkan kata-katanya, "Ihfadillah tajid." Jaga Allah, kau akan dapati Allah di hadapan. Ada orang pernah bilang ini, tenang aja, lu kerjain aja boleh banget. Jadi kalau terjadi apa-apa ditinggalin karena jadi di belakang ya kan. Lihat, kalau ini tajidhu tujah, kau jaga Allah, kau akan dapati Allah di hadapan. Jadi Allah itu berada di frontliner, di garda terdepan, bukan di belakang. Tenang aja, bawa backup dulu ini. Benar ya? Oke, maju gatunya, begitu kepentok, bapak ya, saya kabur duluan. Tapi untuk yang saat ini tidak berlaku, karena Allah justru berada sebagai apa? Allah waliyul Quran surat 2 ayat 3. Allah waliyul Quran. Wali itu pelindung, penolong, pelihara, pemerhati, pengayom, itu wali.
Kalimatnya sederhana dan singkat. Ihfadillah tajidhu tujah. Pernah nggak sih kita nih bilang ini? Kayaknya kalau kita urusannya tentang birokrasi, bulan gitu ya. Atau kalau masalah mekanik, mesin motor ganti, mesin kendaraan seperti mobil, traktor ini rusak, bawa ke dia jago. Urusan air yang sudah mulai ada pelik dan susah untuk keluar, mesin yang merusak, simulan. Atau urusan listrik di mana terjadi ledakan, pokoknya dia sih urusannya dia. Kenapa? Dia kabel aja dipegang. Nah, seringkali kita bilang begitu, tapi kita lupa kalau untuk urusan yang serba bisa, semuanya itu adalah Allah. Kita lupa tajid itu jahat. Ya kadang-kadang maaf gitu ya, orang tua ada andil juga tentang pendalaman akidah kepada anaknya pada saat anak kita apa langsung dia emang di sini sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin ya memberikan apa perhatian kepada anak betul, tapi di sisi lain kapan kita mulai menanamkan akidah kepada anak kita kalau serba apa-apa minta kita langsung kasih. Harusnya begini kira-kira, Ma, aku kan nggak punya sepeda, Bunda, aku nggak punya sepeda, Uji, awan-awan sekolah punya sepeda, aku juga pengen gitu, oh ini ya, bukan, ayo suara ini kita beli, iya kan? Kapan kita mau ngajarin tauhid kepada anak? Saya duduk. Emang kita tahu ya, kan enak ngomong sama mau beli sepeda aja. Terus Bunda kan sudah bisa juga mandiri, Bunda bisa perusahaan yang lain. Sebab aku sering dia masih mau berangkat dengan aku, Bunda usianya segitu, bedanya masih mau. Anak kalau sudah kayak gitu, jangan langsung nanti melakukan kalau bantuin doa Allah, biar Allah mudahkan ayah sama bunda, habis sama umi seperti simpel ya. Sebenarnya sederhana, tapi kita sedang menanam. Kapan? Pada saat dia gantungkan hasratnya, harapnya, cita-citanya dan hajatnya kepada. Jadi pernah ada satu cerita gini, ada seorang ustaz dia penerjemah ahli bahasa dari Arab di Indonesia juga. Terus anaknya bilang ini, main lo kayak anak-anak sekolah di taman, enak, terus dia tahu bahwa abinya lagi sibuk, tapi dia juga pengen mendapatkan perhatian, dia ditemani bersama. Terus abinya bilang ini, bantu itu, oh ya, semoga abi dan abi diberikan bapak. Ini waktu masih pagi, abinya sudah di depan laptop untuk menerjemah sesuatu yang menjadi dari anak juga langsung, tapi dia doa lagi. Mudah-mudahan abi punya waktu, pokoknya bahasa anak-anak. Abinya yang denger itu nyesungan kita, gitu ya. Sorenya beneran dengan izin Allah dan kemudahan darinya diantar dia. Emang abi ada waktu nggak deh? Nah, insya Allah. Nanti waktu di sana ngomong dari gitu ya. Sampai di tempat bermain sama anak-anaknya, abinya beli itu makanan-makanan yang buatnya tambah bahagia, tambah bangga gitu ya. Sebulan dari tempat itu dia bilang, kalau kita sama Allah, jadi ada waktu, terus jadi gimana? Tapi langsung kadang sederhana, tapi dia punya apa namanya? Punya ilmu tentang bagaimana cara. Jangan mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan. Iya. Tapi berapa banyak ada orang berencana, Allah punya rencana. Mungkin, waduh, kedalaman rekening kita nggak ditahu, jadi ya berapa. Tetapi pada saat kita tidak menggantungkan kepada Allah, boleh jadi pagi kita menjanjikan, siangnya maaf. Salah seorang dari anggota
kesalahan yang berbahaya yang harus dilarikan ke rumah sakit dan kemudian menolak biaya. Ya, itu contoh banget. Makanya Rasulullah mengatakan ihfadillah tajidhu tujah. Jaga Allah, kau akan dapat Allah di hadapan. Bukan di belakang, di depan. Kalau di depan berarti Allah yang menjadi tameng buat kita. Kalau di depan Allah yang akan memberikan bumper atau sebagai bumper buat kita. Allah menjadi pelindung buat kita. Ya. Dan di sini disebutkan lagi oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana hadis ini menyatakan dengan sangat baiknya idza sa'alta fas'al. Tentang meminta memang minta. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Pertolongan juga kepada. Berapa kali kita juga ya pernah mengalami kita datang ke manusia sekali, dua kali, 5 kali, 10 kali masih dilayani. Tapi yang ke-12 kali kadang-kadang mulai ditanya. Gitu kan? Kesekian puluh kali dia masih bukakan pintu untuk kita. Tapi ke 100 kalinya dia mulai nanya. Kalau boleh tahu suami nggak ada kerjaan lagi. Artinya apa? Pada saat kita menyadarkan asa kita, harap kita kepada manusia, satu waktu dia akan mengalami jenuh. Kata Hasan Al-Basri, "Man-i'tamada 'ala an-nas man." Kata Hasan Al-Basri, siapa yang bersandar kepada manusia dia akan jenuh. Man-i'tamada 'ala malihi, siapa yang menyandarkan hidupnya kepada hartanya semata, dia akan mengalami kekurangan. Terus kurang. Yang ketiga, man i'tamada 'ala ilmihi dhalla. Siapa yang menyandarkan hidupnya kepada ilmunya semata, dia akan sesat. Yang keempat, man i'tamada 'ala sultanihi dhalla. Siapa yang menyandarkan hidupnya kepada jabatan, pangkat dan kedudukannya, satu waktu dia akan dihina. Tapi man i'tamada 'ala Allah, siapa yang bersandar hanya kepada Allah, fala malla wala dhalla wala dhalla wala dhalla. Dia tidak akan pernah mengalami tadi ya, kejenuhan, kekurangan, kesesatan, dan ini. Hanya sadar kepada Allah. Coba kalau kepada manusia, kita suka apa? Suka jenuh kan? Ternyata dia seperti yang ekspektasi kita tinggi banget kepada dia. Oh, kalau ke dia nanti saya ngomong, kalau kepada dia saya akan. Tapi ternyata satu waktu dia dalam keadaan yang lemah, atau dia dalam keadaan tidak bisa nolong kita, akhirnya jauh. Itu yang sering terjadi. Betul ya? Makanya kata Hasan Al-Basri tadi, siapa yang bersandar kepada manusia akan apa? Ya. Yang kedua, kepada hartanya jangan kurang. Yang ketiga, kepada ilmunya jangan. Yang keempat, kepada kedudukan jabatan dan pangkat jangan. Dan ini sudah mujarab itu sudah teruji di sepanjang zaman. Orang kalau cuma mengandalkan ilmunya semata, dia tidak menyandarkan kepada pemberi ilmu semuanya. Yang ada tersesat. Yang ada tersesat. Kita belajar dari malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala mempresentasikan tentang apa yang akan diciptakannya. Wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surah ayat 30 itu posisi kiri paling atas. Apa katanya? Dan ingatlah tatkala Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan membuat manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Apa yang dikatakan? Jangan fikir nama Yusuf fi awais di bawah. Kau ingin membuat sosok yang akan dibuatkan darah, membuat kerusakan gitu ya. Seolah malaikat lebih tahu dari Allah. Allah katakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari mereka. Terbukti waktu ayat selanjutnya Allah katakan wa 'allama al-adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahu 'ala al-malaikah fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shalihin. Dan kalau Allah mengajarkan semua nama kepada Nabi Adam, konon katanya saya baca dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa tafsir Al-Qurtubi, ensiklopedia tafsir tematis, di situ ada pembahasan di bab Nabi Adam
Riwayat dari Abdullah bin Abbas, katanya gini, Allah tatkala mengajarkan kepada Adam, wa 'allama Adam mengajarkan nama-nama, termasuk Allah mengajarkan nama asma al-qura wal mudun, nama-nama kota dan nama-nama kampung-kampung. Jangan-jangan juga Allah ajarin Cipayung. Jadi kata Ibnu Abbas, sebagai kata saya, saya coba menduga pada saat Ibnu Abbas mengatakan asma al-qura wal mudun, juga Nabi Adam tahu jangan-jangan Cijantung, Condet, Serpong, Ramadjati, jangan-jangan. Disitulah kemudian malaikat disuruh presentasikan seperti apa yang dipresentasikan Nabi Adam. Dia katakan subhanallahi malaikat jalan. Dan adabnya memang begitu. Adabnya kalau punya ilmu bilang subhanallahi. Sekarang banyak orang atas dasar ilmunya mengkritisi Al-Quran. Ini kan bahaya ini. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau seandainya kita hanya menyandarkan kepada empat hal dari dalam hidup kita, tidak kepada Allah, yang terjadi kekecewaan, kemarahan, ya, kesesatan dan satu lagi adalah kita. Banyak orang ini pada saat masih menjabat, jangankan tas dibawa, handphone dibawa. Ya. Tapi begitu dia tidak menjabat, kemudian maaf gitu ya, dia termasuk yang terjerat korupsi atau apa, ini anak-anak buahnya malah mengucapkan kalimat syukur. Boleh, gitu ya. Kenapa? Karena dia udah kesel dulu, ya. Caranya melampiaskan nggak bisa pada saat dia masih menjabat, sewaktu dia tertangkap baru dia mengucapkan kalimat syukur. Makanya sekali lagi coba ajarkan anak sedini mungkin. Dan ternyata begitu saya buka ini, buka tentang usia berapa Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, belum genap 10 tahun. Berarti kalau belum genap 10 tahun, pas berapa ya sih? Pas 3 kelas 4 ya. Pas 3 kelas 4 anak-anak itu sudah mulai, sudah bisa diajak ngobrol kan? Sudah kenal ini baik, ini buruk, ini boleh gak? Dan ini dalam dunia pendidikan, ya, metode yang dipakai Rasulullah taklif qabla ta'rif. Apa artinya? Taklif qabla ta'rif. Apa itu? Taklif dari kata-kata mu'allaf, alif, ulfa, ada ulfa di sini. Apa itu? Yaitu dirangkul dulu, diambil dulu hatinya, ya. Baru ta'rif dikenalkan apa yang menjadi hal-hal yang dia ketahui. Sama anak-anak itu, kalau tiba-tiba pulang siang, kenapa kamu pulang siang? Aku salah yang udah pulang siang. Atau langsung dihukum. Padahal kita nggak pernah memberitahu. Bahkan sebelum memberitahu dalam dunia parenting ada namanya taklif, dirangkul. Ya, sehingga dia kalau sudah disayang dulu, nanti dikasih ilmu dan terima. Tuh ya. Ini metode yang dalam dakwah atau dalam mengajarkan anak atau tarbiyatul aulad. Jadi Islam parenting itu taklif dulu qabla. Dan itu terjadi. Bukti apa? Ibnu Abbas diboncengin dulu, ya. Anak-anak itu pernah alami nggak? Atau jangan-jangan bunda nggak pernah alami? Di mana ayahnya mau berangkat aktivitas, anak tuh minta ngiring-ngiring dulu. Oh, ngalami juga ya? Anak tuh minta dibonceng dulu ke sana kemari gitu ya. Itu namanya taklif. Dan ini yang dilakukan Rasulullah pada Ibnu Abbas. Diajarnya dulu, diboncengnya dulu. Ternyata Masya Allah, itu membekaskan. Ya, membekaskan. Walaupun cuma ya keliling komplek, balik lagi, dada itu enggak. Dan itu cara yang dipakai Rasulullah pada Ibnu Abbas. Taklif pembentakan. Jadi kalau mau ngajarin sesuatu, jangan kita laksana dan jangan mewaisu seketika. Dalam arti bahwa pendekatannya atau approaching-nya adalah atasan bawahan, ya kan? Komandan dengan anak buah. Bahkan sekarang juga dalam dunia militer, ya kita lihat taklif itu juga sangat kuat. Komandan duduk bareng, ya kan, dia ngomong bareng, ya, beraktivitas bareng. Jadi kayak semacam apa? Tidak ada gap antara mereka. Jangan semuanya serba instruksi. Pokoknya jam sekian gitu, jam segini.
Siapa mau nanti kalau dibilang gitu sama anaknya bunda jangan gitu. Ya, taklif qabla ta'rif ini yang dipakai dalam hadis. Yang selanjutnya saya katakan Rasulullah mengatakan wa'lam. Ini diajarkan tentang keyakinan yang bulat sekali. Annal ummat lam ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allah. Nah, ketahuilah, andai seluruh umat manusia, seluruhnya jangan satu dua kampung, jangan satu dua kota, seluruhnya bersatu padu, merencanakan yang baik untuk ingin memberikan sesuatu yang manfaat itu, dan yang faruqan syai' akan pernah terjadi illa syai'in kecuali itu Allah telah. Jadi hatinya dibesarkan, hatinya dibuat gede gitu. Sehingga nanti pada saat maaf dalam dunia pendidikan nilai dia tidak sebaik temannya, dia besar. Banyak ini terjadi di dunia yang memang apa namanya perhelatan dalam dunia kerja itu begitu tingginya, nilai kompetitifnya itu begitu besar gitu ya. Tapi dia nggak dikenalkan tentang konsep ini, banyak yang stres dan bunuh diri. Ya kan? Jepang itu negeri yang paling sibuk di antara negeri-negeri yang ada di kampung ini. Jadi orang itu nggak banyak kongko-kongko juga di Jepang. Beda kalau kita banyak kongkonya kan. Ada kopi-kopi cantik, kemudian apa gitu ya. Itu banyak sekali kongkonya. Jepang itu keseluruhannya besar gitu ya. Tapi dia tidak diajarkan tentang faidah fauqa famsun wa ila rabbika. Tidak diajarkan. Sehingga kalau dia gagal dalam sesuatu, bunuh diri. Atau dia merasa mentok dan tidak berhasil, akhirnya apa? Mengakhirkan hidupnya. Jadi tidak heran kalau di sana dibuatin apa itu namanya taman untuk bunuh diri. Ya. Pernah ada kejadian, orang sudah stres, akhirnya ditangkap. Pas sampai sana, tamannya belum. Akhirnya nggak ada lagi. Bahagia ini. Dan saya dapat info dari Pak Imam Teguh Sabtono waktu itu kasih tahu. Di Swiss itu salah satu yang dijual sebagai destinasi wisata hari ini adalah Swiss menyediakan paket bunuh diri. Coba. Swiss itu menyediakan paket bunuh diri. Jadi paket bunuh diri A misalkan. Ini bukan tentang skincare ya, bunda ya. Ini tentang paket bunuh diri. Paket bunuh diri A, ya. Itu dengan cara disuntikan, gitu ya, cairan terus tiba-tiba dia apa mengejar terus mati. Ada lagi paket B, dimasukkan sampai paket yang terbaik itu adalah dimasukkan ke dalam tabung. Jadi modelnya kayak ruang ruang pesawat tempur jadi ya, modelnya tidur kapsul. Kemudian dia ada pilihan-pilihan di situ, ada musiknya, ada hobinya, ada apa. Tapi teman hormati. Iya. Sekarang boleh di publik ada ya. Swiss meluncurkan kapsul untuk bunuh diri. Segitunya. Katanya dalam indeks perkembangan manusia Swiss itu tertinggi kan? Amanah, dia kan apa? Harusnya kalau kita boleh maaf gitu ya. Harusnya kalau boleh kita komparasi antara Swiss yang katanya negeri yang paling aman, paling benar dengan warga negara saudara kita di Palestina, harusnya angka bunuh diri, angka stres tertinggi di mana? Tapi itu nggak terjadi. Betul nggak? Kenapa? Karena saudara kita di Palestina memahami hati. Lagi ijtama'at, kalau seandainya mereka semua berkumpul ala an yanfa'uka bi syai'in, yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad Allah. Jadi rasa harap kita ke manusia itu ya biasa saja gitu. Waktu pengetahuan membumbung tinggi, akhirnya kecewanya juga tinggi besar. Kalau sakit hatinya makin apa kan? Makin dalam karena apa? Pada manusia. Jadi kalau memang kata Rasulullah, seluruh umat manusia ini bersatu padu, mereka bersepakat untuk mendatangkan kemanfaatan untukmu, biasa saja.
Itu akan terjadi kalau Allah telah menakdirkan. Kalau enggak mau, enggak usah. Gitu kan? Kalau enggak usah gitu. Nah, maksudnya jangan bergantung harap boleh, tapi kalau kemudian menjadikan itu sebagai satu-satunya bahwa ada faktor lain yaitu keputusan Allah yang kita lupakan, ini kita sudah mulai menuhankan ikhtiar. Jelas ya? Menuhankan ikhtiar itu gimana? Saya yakin ini. Keyakinan tanpa diiringi dan dibarengi rasa harap dan doa Allah, jadilah kita kaum yang disebut dengan qadariyah. Ya kan? Udah pokoknya ini semua terjadi kalau kita sungguh-sungguh gitu. Padahal gak semua kesungguhan terjadi juga hasilnya. Kita ini disuruh ikhtiar saja. Makanya ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang mengatakan ma ma yataman walisa kullu ma yataman al-mar'u yudrikuhu tajribiyah bi mana tashtati sukun. Tidak semua yang kita harapkan itu benar terwujud. Karena apa? Seringkali angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan layar. Ya, layar maunya ke utara, inginnya ke mana? Ke selatan. Ya kan? Kenapa? Ya angin Allah yang ya, mau berhembus kemana pun terserah. Tapi layar yang kita kembangkan maunya ke utara gitu kan? Maunya ke mana? Maunya ke tujuan destinasi kita. Tapi angin yang menghembus itu akan berhembus itu bisa ke selatan. Ya, jadi kita nggak apa? Nggak kecewa-kecewa banget. Tapi selanjutnya kata Rasulullah, wa in ijtama'u, kalaupun mereka berkumpul lagi, ada an yadurruka bi syai', untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, dan yadurruka bi syai' illa bi syai' qad katabahu Allah alaih. Kecuali hal itu telah Allah takdirkan mengenai diri. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala didikmu dengan keburukan, tidak pernah ada yang bisa menghalangi. Sebagaimana Allah membidikmu dengan rahmat dan kasih sayangnya, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghalangi. Coba buka Quran surat 35. Surat 35 surat apa ya? Masa lewat dia contekan. Surat Fatir ya. Surat Fatir. Saya ingin kasih tahu ayat pertama itu ada bunyinya masih wa jangan dalam punya sumber pendek itu tentang malaikat. Sering kalau baca ini mudah ini apa itu boleh tidak itu ayat tentang tapi saya ingin ayat 2 dan 3 sendiri itu. Kata Allah begini di ayat 2 dan 3. Setelah Allah membuka ayat alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. Itu ayat pertama Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat keduanya kata Allah ma yaftahillahu min rahmat ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu. Berarti apanya? Apa-apa? Ya. Ya. Apa yang Allah lakukan, ada kekuatan manapun yang bisa menghalanginya, menahannya, memblokirnya, memblokadinya bisa. Allah telah memilih bunda dengan rezekinya, akan meleset tentang yang sering salah alamat, ya sendiri. Saya sering banget. Rumah saya nomor 22A, pikir itu 22. Sering banget gitu, ya kan? Tapi malaikat Allah nggak pernah salah. Makanya jangan sampai nanti tetangga yang beli kita yang biasa kita pakai tetangga ganti mobil baru kita SUV-nya. Nah itu harus ditanamkan ke anak kita ya kan. Kalau bundanya sudah bagus di situnya, anak akan meniru. The best ya followers itu sebaik-baiknya meniru ya sebaik-baiknya pengikut anak kita. Benar. Dulu zaman mungkin ya tahu apa namanya si buta dari Tuhan. Ada yang tahu si buta dari Tuhan? Ya katakan ukurnya. Ya itu habis nonton si buta dari Tuhan tuh anak cari kayu.
Mau ikutan jadi siapa? Mereka itu sebaik-baiknya peniru. Betul. Peniru ulung itu anak-anak. Jadi kalau bundanya yang sudah mengajarkan bahwa lapang hatinya, ya lapang juga sikapnya, apa yang terjadi kepada tetangga, kita ucapkan alhamdulillah. Anak akan melakukan hal yang sama bila mana dia melihat ayah bundanya begitu. Dan ayat tadi itu tenang buat kita. Ayat tahillah walinasi pemakanan. Oh yusuf pada kursi dalam mimpinya. Kalau sudah Allah genggam, tidak ada kekuatan manapun yang bisa membuka genggamannya. Kalau Allah sudah menahannya, tidak ada yang bisa membukanya. Itulah makanya, tidak usah terlalu khawatir dari sini. Rizki tahu alamat kita sebagaimana mau tahu alamat. Ya. Ini Rizki tahu nih. Saya ini nggak tahu alamat bunda-bunda ini di mana. Tapi Rizki bunda tahu alamat bunda ini. Ustaz, tapi saya lagi traveling. Ikuti namanya itu Rizki. Benar, diikutin kemana-mana namanya itu Rizki. Saya mau tanya sekarang, Rizki itu benar nggak dicari? Rizki itu kalau ada ucapan, saya lagi nyari Rizki. Atau Rizki itu sebenarnya dijemput. Nah, jadi yang dicari apa? Apa? Betul. Yang dicari dari Rizki. Saya baru 7 hari tinggal di Cijantung. Ada yang mau berkenalan ke rumah saya. Tapi kenalannya jam setengah 4 di Nanti maksudnya, udah jangan ditegesin gitu. Saya baru 7 hari, itu tamu mau kenalan dulu. Setengah 4. Ya mungkin juga dia salah alamat. Mungkin profilingnya dia nggak lengkap di rumah Ustaz. Dia buka loh jendela rumah saya pakai lipis. Begitu bunyi, biasanya lagi bangun. Kata Umi, kata saya, tapi itu enggak. Tapi nggak mau ngomong, beneran saya dengar. Gitu saya ambil ya alat untuk bela diri ya. Sebut saja golok ya. Kalau golok kan orang Betawi kan mesti ada. Itu kayak apa ya? Kayak kalau saya asam itu ada bukan ada ininya ada hijaunya itu ya, hijaunya harus ada gitu. Saya rasa kalau nggak ada itu bukan saya rasa. Nah, saya pegang itu, saya lihat ini dia lagi jemput. Ini lagi jemput rezeki ya. Tapi dia lupa nyari berkahnya. Atau jangan-jangan dia lagi nyari berkah di rumah Ustaz ya. Dia mau kan bunda. Ya saya mulai keluarin kan gitu. Kira-kira dia masuk, ya saya sapa dia. Ya, saya sapa gitu. Ternyata dia lihat saya mungkin wabur, bukan kabur. Wabur. Lompat wabur, tapi langsung saya kejar gitu kan. Di depan kawannya sudah nunggu, ada motor kenceng. Tetangga saya mau kasus, besok paginya, kebetulan dia gitu. Kenapa Ustaz semalam? Oh, saya dengar ada perampokan di mana lari. Ada yang mau kenal. Masa kenalan yang begitu maling kali di tempatnya gitu. Udah saya lapor polisi, saya bilang akan dilaporin, saya kehilangan apa? Saya bilang gitu, saya nggak ada yang bilang. Tapi kan ini nggak ada yang bilang. Gitu ya. Ya udah, saya pikir saya cuma betulin ini kayaknya. Padahal dia yang rugi kenapa? Pada saat dia lompat sandal kulit Anchorman barunya, tinggal akhirnya tetangga saya yang sebelah kiri itu bilang, Ustaz mau ambil nggak? Saya bilang, bukan saya. Coba saya sedengin ya, pas banget di kaki. Katanya ini termasuk bonima bukan Ustaz? Saya nggak tahu. Coba ya, malingnya aja, jemput rezeki. Betul nggak? Maling jemput rezeki. Tapi dia lupa dari ya, makanya nggak usah khawatir. Rezeki kita tahu alamat kita, sebagaimana mau tahu alamat. Nggak usah khawatir. Tapi butuh ikhtiar. Kan gitu. Pertanyaan kedua, mudah-mudahan rezeki sudah cukup.
Alhamdulillah. Saya tanya belum kompak. Setiap saya dengar ibu ini kompak. Saya tanya ini pertanyaannya mudah-mudahan jawabnya ya. Rezekinya sudah cukup belum? Nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa. Pertanyaan ketiga, mudah-mudahan jawabannya kompak. Rezekinya sudah cukup belum? Kok belum lebih banyak? Tadi dia bilang udah. Kalau saya sepakat sama guru saya, yang sudah cukup tadi saya lihat beberapa orang. Fair ya, tadi udah katakan yang cukup. Saya bacakan hadis dari Rasulullah kan yang dan seseorang tidak akan pernah diwafatkan dulu sebelum mencukupkan. Coba katakan tadi dalam ini kira-kira sedap ini. Yang ada adalah konan merasa cukup belum cukup, merasa cukup, merasa belum cukup, tapi merasa. Ya, jadi rezeki udah cukup belum? Udah cukup saya kira ini. Besok jangan undang saya lagi. Ini mayat-mayat aja. Jadi rezeki kita belum cukup. Makanya tugasnya hakul buat experience dalam perbaiki cara jemput. Nah itulah saya katakan rezeki cukup dijemput yang dicari. Jadi kalau kita yakin ayat tadi itu ayat 2 dari surat kelima, tak usah kita ada namanya hasad. Ajarkan ke anak kita. Allah membagi rezeki ya sama halnya ketika Allah dari Allah. Rizki tahu alamat kita sebagaimana mau tahu sekali kediaman kita dan tempat kita dia tinggal. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ajarkan ke anak kita dari kecil, ajarkan agar kelak dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa apa yang Allah tetapkan tidak pernah meleset walau 1 milimeter. Pokoknya saya sering banget tuh, tetangga saya itu bilang ini, dulu pulang Pak Ustaz, dikali pakai dari A, pakai dari B, gitu. Ya Allah salah alamat. Karena apa kami? Nempel gitu. Ya, salah alamat. Di sini pakaian gitu ya. Apa? Ahmad Ridwan. Oh bukan. Di sini namanya Cakra. Gitu. Masa terus ya, banyak. Secara alamat jelas ya. Untungnya saya beli sudah langsung bayar. Tadi COD, kalau COD kesian juga. Kenapa? Nalangin terus ya. Nah ini, kemudian kita lanjut ke hadis ini. Apa katanya? Rasulullah SAW mengatakan, Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah terangkat dan kemudian lembaran takdir menjadi. Artinya apa? Inilah ketentuan. Ajarkan kepada anak kita tentang iman. Karena kan tauhid dari kecil. Jadi pada saat nanti dia tumbuh besar menjadi pribadi yang tidak apa? Tidak bimbang. Generasi-generasi maaf lain generasi yang tidak dapat sentuhan tauhid dengan kalau dia diberikan sentuhan tauhid dengan benar, coba dalam bukunya Syekh Mahmud Al itu yang kemudian dikutip sebahagian isinya dibikin judul oleh Ustaz Budi Asyari, pantas mereka takut jadi orang-orang Romawi dan Persia karena anak-anak saya ulangi, karena sahabat-sahabat masuk ke dalam Islam ini banyak yang masih usianya belia dan tidak sedikit dari mereka yang terlahir dalam keislaman itu di apa ya sudah hidupnya oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik, Abdullah bin Zubair bin Awwam, anak kecil yang tumbuh langsung dalam bentukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat hasilnya. Semisal Usama bin Zaid 17 tahun sudah bisa memimpin pasukan perang untuk pergi ke Syam menaklukkan wilayah tersebut. Anak kita 17 tahun, ya anak-anak kaum muslimin 17 tahun kadang-kadang masih ada, nggak jelas. Ya. Jadi ajarkan mereka tentang apa? Tentang bagaimana menjadi muslim yang baik, yaitu dengan mentauhidkannya. Sebab kalau dia nggak diajarin tauhid tumbuh dalam agamanya, bimbang dia. Tapi kalau dia diajarkan sedari dini tentang tauhidnya,
Gedenya dia jadi orang yang apa? Yang mantap. Ibarat dia main silat, kuda-kudanya itu kokoh ya. Tapi kalau enggak, nah saya mau ngetes nih ya, bahwa anak-anak kita ya lebih beruntung daripada kita dalam mengemblengkan tauhid. Biahnya juga sekarang walaupun tantangannya luar biasa, biah tentang kajian, keilmuan di mana-mana beda dengan mungkin kita dulu kalau mau ngaji jauh ya. Sekarang ngaji bisa dia Pak, di layar kecil di depannya. Saya mau tanya, saya mau tes ya. Kalau buku datang, buku datang, tangan kiri, baik ya, boleh sih, ya. Saya mau tanya, saya yang ngajarin. Kita dapat dari lingkungan kita kan. Kupu-kupu datang mau ada tamu juga kupu-kupu itu. Itu ya. Itu rumusannya gimana sih nggak tahu. Ya, biar jadi tamunya sih. Terus tangan kiri gatal itu mau diganti. Kalau kemudian dia sakit berat itu punya dokter spesialis. Justru kita mau buat itu dokter spesialis sulit tadi. Kan kita mau. Kata siapa dulu sebelum ada diapers. Anak-anak yang maaf masih bayi itu pakai popok. Kalau nyuci nggak boleh dia apa? Nggak boleh di. Kenapa katanya? Nanti takut anaknya tidurnya enggak, jadinya mulai terus. Sekarang gimana? Bolehnya pakai besar. Bisa keripik kan? Enggak tidur tidur anaknya. Apa korelasinya gitu? Ya kan? Apa korelasinya popok nggak boleh dikorelasi? Jadi kita nggak bisa tidur dulu. Anak-anak yang makam gitu ya, baru lahir, hari-harinya atau persentasenya diapain? Waduh, dikasih bumbu macam-macam. Ya kan, terus kasih minyak, kasih jagung, kasih goreng, kasih sisir gitu ya, terus baru dikasih lampu nanti. Saya tanya dikasih lampu biar apa? Terus saya kelakarnya kalau di sekolah jadi bisa kita gitu. Betul kan? Alhamdulillah hal-hal itu boleh terjadi. Sebenarnya nggak ajarin ke anak-anak bulan. Kalau bulan itu anak-anak tulis dengan itu, ya itu buku namanya. Saya nggak pernah kasih tahu. Siapa yang ngajarin kalau makan gatel itu pakai duit? Saya bingung betul. Nah itu akidah kita dulu yang tidak seberuntung generasi sekarang sih. Ya kan? Dulu itu kalau mau pergi, sebagian orang tua bilang ini kalau kemana-mana lupa-lupa. Ya kan? Akhirnya begitu dia mau persapi, mau apa, ini mau ke toilet, kalau bilang, bilangnya apa? Iya kan? Alhamdulillah kita diajarkan sekarang oleh guru kita aku jika nantilah kita jimin syarri ma. Kalau lupa kita lupa anak baru boleh banget. Nah, nanti lah baru. Nah, nanti dua ya kan? Nah, ini mulai tanamkan akidah. Makanya itu menjadi hal penting menurut Ibrahim Yakub sampai yang bertanya kepada anak-anak. Banyak dulu apa yang kalian sembah ayat. Jawab mereka kalau nabi tidak apa Anakku apa sekolah tidak dan Tuhan yang luhur itu Ibrahim Ismail Tuhan yang besar. Jadi diajarkan memang bukan kenali dulu, kenali Rabbmu. Araf ilallah kenali Allah masa jayamu. Allah akan mengenalmu di saat susah. Ingat, lagi jaya, lagi apa berkemampuan, lagi kaya, nggak kenal Allah. Masih dilewat-lewati. Giliran proyeknya, maaf, kalau giliran karirnya tidak bisa nanjak lagi, pendapatan yang mulai susut, akhirnya apa? Mulai jadi cicak musola. Kalau cicak musola kita keluar. Dulu waktu jaya kemana?
Gitu kan? Kenali Allah kata Rasulullah. Ta'aruf ilallahi firman. Kenalilah Allah di saat jaya. Nanti pada saat jangankan kau terpuruk, sebelum terpuruk Allah akan ambil Anda sehingga tidak jatuh. Ya'rifuka fi syiddah. Kenali Allah saat kayamu. Nanti sebelum Anda terprosok jadi bangkrut, Allah akan tangkap Anda. Saya pernah ketemu sama seseorang. Selepas saya kajian jam 11 malam, saya ditelepon, Ustaz Posiman. Saya akan saya tidak ketemu Ustaz. Saya sekarang di Hotel Ibis di Esparman. Sleepy ya. Dia bilang, oh, besok aja kan. Saya mau ketemu Ustaz sekarang. Oke, saya bilang. Sama juga di antara setengah 12 ya. Zaman itu belum semacam hari ketemu saya. Dia cuma pengen cerita ke Ustaz. Dan ini zaman saya dia bilang di tempat perusahaan, empat-empatnya bangkrut dan dia punya utang 20. Dia pengen cerita ke Ustaz. Ini waktu itu dia bilang ini Ustaz, saya buka aja besok di Plaza Pusat sini, sisi nomor ada ini Ustaz, saya tulis sampai saya gemetar saatnya. Kenapa? Mengubah sesuatu yang tidak jadi saya cuma gantung hidup saya kalau harus. Kenapa? Saat saya dikejar-kejar dan oleh saya diancam membunuh, saya mengatakan proyek gitu ya. Kayaknya udah habis dah harapan saya. Sudah lupa saya udah bisa apa saya kembali. Sampai dia bercerita dia sudah punya perusahaan satu. Bukan yang tidak terbayar, dia banding lagi sekarang bisa. Nangis dengan macam kita dia bilang saya tak percaya. Saya tak percaya kalau Allah akan nolong saya sebegininya dari. Jadi kalau dia tahu Allah di saat dia terpuruk jadinya, dia tetap Allah masih baik. Padahal waktu jaya kita kenal ya kan? Itu yang saya bilang tadi, dia mentok jadi apa? Jadi musola gitu ya, keluar dari masjid, Allah gitu. Nah, coba sekarang punya pada surat 6 ayat 40 posisi kiri bawah ini. Kata Allah di ayat pada surat 6 surah 6 ayat 44. Ajarkan juga kepada anak kita, ajarkan kepada suami tentang, ajarkan kepada anak kita tentang, ajarkan kepada kawan kita saat jauh dari Allah. Ya, sebenarnya saat kita menjauh dari Allah, kan Allah malah bukan Allah tutup semua keran rezeki kita. Ya, surat 6 ayat 44 sudah ketemu. Apa artinya? Punya ayatnya falamma nasu ya. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum perhatian. Dan kalau mereka ya stop dulu bunda, justru dibuka sama Allah, ya kan? Nggak sholatnya lain, nggak zakatnya sudah, malah dibuka sama Allah. Rezekinya waktu dijelaskan sama Allah, jadi kira malah sempit, diulur terus sama Allah. Sampai kapan? Kata kita pada itu. Kan kalau kita terpleset di anak tangga pertama, itu paling terjadi. Tapi kalau kita jatuh dari lantai 10, ulamanya lebih bisa. Jadi jangan malah pada saat kita mau, ya, itu disebut istidraj. Kasih tahu ke anak kita, kalau kamu nggak berangkat sama Allah, kamu nggak bisa nggak punya prestasi bagus, jangan berangkat. Allah lagi ulur kamu dari kasih tahu. Nah, pada saat kamu berbuat curang dan kamu dapat nilai yang bagus, terus kamu senang,
Jangan bangga. Gitu. Jadi kasih tahu ke anak kita bahwa semuanya tentang kebergantungan kepada Allah, minta kepada Allah, dunia tidak pernah tertukar yang tertakar. Kan itu tadi ya. Yang tertukar tidak pernah, yang tertakar tidak pernah. Dari sini, sehingga kita kasih tahu semua dan bab terakhir ini, kasih tahu kepada mereka. Jadi jangan jumawa, jangan GR, jangan terperdaya ya dengan apa yang terjadi pada saat Anda lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya balik lagi ke surat 35 surat Fatir sekarang kayak 5 dan 6. Jadi Bunda harus prepare dulu kalau punya mushaf ya dalam bentuk cetak, dikepet dulu di alam itu dibandingkan nanti dikepet kepada mana. Ya ada dalam ayat 5 dan 6 ini gimana artinya? Ya. Wahai manusia, dan janganlah setan yang pandai memperdayakan kamu. Selanjutnya. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi Jelas ya. Jadi di babak akhir ini dari kajian kita jawab sih ada orang, ada pihak, ada sosok yang ingin mengalihkan kita dari tauhid yang benar. Salah satunya setan, ya kan? Allah itu maha baik. Setan dikasih tahu sama Allah benar-benar dipilih setan. Jadi Allah maha baik. Allah kasih tahu. Ada pihak-pihak yang ingin menjauhkan kita dari tauhid Allah Subhanahu wa taala. Setan. Dan kita tahu setan itu dari kalangan jin dan jin dan Tuhan. Karena apa ya? Aslinya kata syaitan itu dari syaitan. Kaibahu dan Tuhan laki-laki jauh. sangat bingung. Siapapun yang jauh dari Tuhan disebut syaitan. Baik itu berupa makhluk kasar maupun makhluk. Dan Allah itu maha baiknya sampai nanti itu atau Bunda buka di Quran surat Ibrahim ya. Surat Ibrahim itu surat berapa? Ya, 14. Betul ya? Allah katakan di ayat 22-nya itu tentang pidato resmi kenegaraan yang akan dibacakan oleh syaitan. Ya. Jadi sampai nanti dikasih tahu. Tadi kan jangan kalian terperdaya oleh syaitan, gitu kan? Karena dia ingin mengajak orang-orang jadi apa? Mengikuti. Dan setan itu sudah diabadikan oleh Allah, dibocorkan di tentang isi pidato kenegaraan setan ini. Kapan? Nanti pada saat di neraka. Setan tidak harus secara resmi. Ya, coba gimana bunyi pidato setan ini? Kita tahu. Dan berkata, Sesungguhnya Allah telah menjadikan kepada manusia yang benar dan telah menjadikan kepada umat tidak ada kekuasaan dia buang badannya. Terus, setan buang badannya. Dia nggak buang. Padahal yang bisa kita dari tauhid kepada Allah, padahal yang membuat kita lari daripada pergantungan kepada manusia, yang membuat kita tidak hanya berharap dan menggantungkan asa pada manusia. Di akhirat dia buang badan. Jadi itu kan, makanya jangan jadi satanic followers. Jangan jadi pengikut. Kenapa? Karena dia akan menjerumuskan kita dan dia tidak pesan. Dan ini adalah ancaman terbesar di mana kita akan dialihkan oleh syaitan benar-benar kita tersesat dari Allah Subhanahu wa taala
Dan kita yakin kalau Allah itu akan tepat. Tapi nyeselnya nanti di belakang. Kalau nyesel di depan itu kan, nyesel selalu di depan aja. Karena kita buka Quran surat 2, juz 2, ayat 166, 167. Jadi bahasa follow itu bukan bahasa Islam, bahasa Al-Quran. Sudah ketemu? Apa kata Allah di situ? Mendapat kesempatan kembali ke dunia tempat yang berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi kebiasaan mereka dan mereka tidak akan keluar dari itu. Jelas ya? Bahasa follow and follow aja. Bahasa follow and follow itu bahasa. Jadi seluruh anak-anak kita hanya following Rasulullah SAW, hanya following para sahabat, hanya following para takimah, para ulama, hanya following orang-orang yang menginspirasi dalam Islam. Banyak sekarang follow itu karena ini influencer gitu ya. Benar. Jadi bahasa lainnya, di saat nanti influencer itu badan-badan bilang susah apa follow saya. Dan yang followers itu bilang ya Allah, ya. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Satu tujuhnya, وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Jadi kalau kami punya kesempatan baik, kami akan follow aja. Coba. Makanya jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin menaburkan tauhid dalam hidup kita. Ada pihak-pihak yang ingin menjerumuskan kita jauh dari mengisahkan Allah. Kalau sudah seperti itu, ya salah menegakkan. Ya, ajarkan kita jangan salah pilih idola. Lantas aku pilih siapa bunda? Follow siapa? Following the messengers. Ya, ikuti Rasulullah. Karena ada orang yang sudah beruntung, sudah sempat sama Rasul, terus akhirnya dia follow Rasul. Ibu atau bunda bisa buka Quran surat Al-Furqan ayat 26, 27, 28. Sudah ketemu posisi sebelah kiri. Ya, coba ayat 27, ya kan? Nanti 27 orang-orang sebenarnya. Jadi ada pihak yang ingin melakukan dari bawah. Ayat ini memang turun untuk ukuran di Nabi Muhammad. Di mana dulu dia sering datang kajian Rasul. Satu ketika dia bilang ya Rasul, sudah kiranya kau hampir keluar cici masakan istri. Karena Rasulullah sebenarnya aku tidak ingin menolak ajakan itu kecuali kau hampir. Gitu kan? Lalu apa yang bisa aku lakukan? Kata
kedua orang Rasul. Rasul itu syahadat. Dia syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu apa yang terjadi Bunda? Setelah itu Rasulullah makan. Tapi berita langsung viral. Oh, Uqbah sudah masuk. Mulailah sahabat-sahabat kali ini bilang, Uqbah, kamu sudah murtad ya dari agama leluhur itu. Uqbah, kami ingat kau sudah bersyahadat. Oh, yang bilangnya itu Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Bohong kan? Saya cuma ini. Tetap dia berkata bohong kan? Kalau itu buktikan kalau kau cuma main-main, besok kalau kau jumpa Muhammad, kau lagi bertanya. Kau tidak kan? Baik, kata Uqbah begini. Akhirnya dia lakukan hal tadi, dan ini menjadi penyesalan Uqbah seumur hidupnya sampai kiamat dan tiada lagi. Kenapa? Sudah benar datang di majelis tauhid, ketemu teman lama lagi, akhirnya apa? Kadang-kadang circle itu penting ya, bukan? Sebenarnya teman-teman musyawarah ya pasti ya. Boleh? Ya musyawarah bukan? Tahu pembinaannya? Mereka itu untuk merawat, menjaga agar tetap istiqomah. Itu kan. Dan itu sepekan sekali harus orang kaya setelah apa? Itu public figure. Yang mungkin ya sama kita sebatas kesibukan. Tapi mereka ada tugas untuk kadang-kadang sampaikan di forum itu setiap sepekan. Kenapa dikatakan? Karena kalau lingkungan nggak dibentuk, nggak dijaga sebagai hijrahnya dalam istiqomahan ini, yang ada apa? Kan setan tadi ingin mengalihkan kita dari kamu. Coba bukan surat Al-Hajj ayat 11. Al-Hajj sudah ketemu ayat 11. Ini ada di sebelah kanan adanya, di tengahnya. Allah bilang, "Wamin nasi man ya'budu Allah 'ala harf." Betul ya, sudah ketemu ya. Dan di antara manusia ada yang terus ada orang hijrah tidak merawat istiqomahannya. Akhirnya apa? Itu lihat maksud. Karena setan ini nggak membiarkan kita menggambarkan saya udah ngaji. Justru dia ngaji makin diuji. Makin diuji yang ngaji. Ini ayatnya. Makanya kata Allah, ada yang hijrahnya itu cuma kita diam aja. Kalau hijrah itu biasa, maka kita di pantai. Kalau pantai, ya kita biar ke pantai. Tapi coba katakan, pada itu makin. Nah, mereka yang berislam itu di tepian, menyembah Allah di tepian, kalau dapat yang baik, wah, benar-benar. Dia apa? Hubungan saya laku, nggak bisa lagi segini. Ini yang diuji sama Allah Tuhannya. Pada sekali pemotretan, aku ikut kita. Sekarang setelah itu dengan hijabnya, sampai di dalam segitu, dia langsung bilang, saya rugi segitu. Akhirnya dia balik lagi. Kalau ini sesungguhnya apa? Rugi. Yang diajarkan kepada kita pentingnya merawat lingkungan, punya circle yang baik. Itu ya. Karena kalau nggak begitu, lepas kita mana-mana. Ya. Jadi cara menjaga istiqomah ya bilang sama anak-anak kita ciptakan lingkungan
Kalau enggak ayatnya Al-Hajj ayat 11. Allah A'lam bishawab. Ada setengah jam mungkin kurang lebih yang saya sediakan untuk harus jawab. Lalu saya berharap dari tanya. Kalaupun ada yang tanya, syarat untuk berlaku itu jangan berat-berat dan susah. Mereka yang bisa sebut berapa hari. Silahkan kawan bertanya. Terima kasih Ustaz atas pemaparan menarik semuanya. Seperti juga kita tidak bisa memberi jika tidak punya apa-apa. Maka semoga kajian hari ini membuat kita kaya akan itu, kita bisa memberikan dan menjadikan mereka menjadi anak-anak yang lebih bisa memberikan. Baik, selanjutnya kita mungkin sudah menjawab. Silakan. Jawab ya. Baik, Masya Allah. Begitulah sunatullahnya kehidupan kita ini. Pada saat makin sempurna akal dan kita, daya kritisnya itu makin besar. Dan cara kita jangan kemudian memangkas kekritisan ini. Tapi yang ada kita siapkan apa yang kita jawab, gitu kan, kayak budaya. Jadi saya ingin cerita dulu, terus saya baru jawab. Waktu itu kami selesai berobat atau pengobatan kaki anak saya itu. Kalau dari bulan 3 anak saya jauh, ya. Kaki anak saya itu CTV dibawa ke Solo. Saya waktu itu beberapa kali memang pakai pesawat karena waktu ya berangkat dari hari dulu sampai hari lagi nanti insya Allah. Begitu setiap hari sendiri. Tapi satu waktu ada pakai mobil sekeluarga. Nah, anak saya yang sekarang di pesantren kafilah jadi dia tanya gitu, kata Allah karena zalul malaikat wa mu'minina ini memberikan salam karena itu kalau malaikat semua turun ke bumi ini saat Lailatul Qadar enggak sempit. Ini pertanyaan anak saya. Enggak sempit. Sementara Abi pernah cerita malaikat itu Jibril contohnya sayapnya 400. Satu sayapnya mampu untuk cakap malam. Gitu ya.
Apa nggak seperti itu? Terus Uminya bilang gini, Umi tenaganya habis. Saya lagi nyetir, saya bisa dikirim untuk jawab anak. Akhirnya saya jawab, karena kan kritisnya. Dia bilang gini, ya udah gimana nih jawab? Oh, pasti apa? Menangkapnya itu dengan cara menyamakan antara malaikat dan kita. Saya bilang mau ini, Bang, kalau abang cara melihatnya, satu mobil kita ini diisi 8 selesai. Tambah orang tambah selesai. Tambah lagi makin gak ada. Abang lupa ya, kalau malaikat disebut Allah dari cahaya. Kalau seandainya dari cahaya ini mobil kita tutup semua kacanya, dan lampunya kita pegang. Gelap nggak bang? Gelap. Sekarang kami buka kaca yang tertutup ini sebesar lokal. Cahaya yang masuk seberapa bang? Seperti itu. Sekarang kami buka bagian depan kaca ini. Cahaya yang masuk seberapa bang? Sebesar kaca depan. Kalau kita buka semua ini, cahaya yang masuk berapa? Sebesar itu. Mereka berjalan sesat nggak? Nah, cahaya kan? Baik. Nah, kadang-kadang jawab ke mereka belum pakai dalil, belum pakai dalil maksudnya, tapi pakai logika yang dia sadarkan sebagai cara dia untuk bertanya. Dulu saya juga pernah diundang. Setelah sebelumnya saya kasih rekomendasi adik saya yang dari Madinah ngomong kajian di situ. Tapi si keluarga yang dari Amerika ini, belum tahu di Amerika. Dia bilang dia telepon saya, Ustaz, kalau bisa Ustaz dia jangan adiknya, jangan kirimannya lagi. Ustaz Ahmad itu aja langsung, kenapa? Ustaz, adiknya Ustaz kalau jauh pakai dalil terus. Saya bilang ini agama ya, agama dalil kan. Nah, kita mau pakai logika. Karena saya orang Betawi, kita punya jargon itu apa itu ini. Ikat bawah sama teror. Tahu lanjutannya? Biasanya kalau ngomong gini dibilang cakep ujungnya. Ikan bawah sambal terong, dia jual kita. Yang beli kan kita borong ya. Jadi dia jual kita borong. Akhirnya saya bilang saya terima tantangan. Sampai di sana saya kajian, dia tanya gini, Ustaz katanya Allah Ar-Rahman. Kenapa dia wajibkan kita sholat? Dan kadang-kadang waktu yang gak nyaman seperti subuh dan isya. Subuh masih ngantuk, isya udah lelah. Mana Ar-Rahman ini? Baik, saya jawab biasa. Yang pertama, ibu tidak fair sih. Ibu tidak fair. Saya diundang untuk kajian pada ini. Ibu tanya perbedaan. Ar-Rahman itu ayat pertama di surat 25 sih. Oh ya, minta maaf saya. Yang kedua, saya bilang masalah ini masalah tidak utuhnya pemahaman terkait tentang Tuhan dan Tuhan. Itu gimana Ustaz? Saya tanya, maaf saya sebut merek ya, walaupun ini kan saya di live ya. Saya bilang gini, maaf, lama tinggal di Amerika berapa tahun? 2 bulan sekali. Handphone keluarin sekarang sih, keluarin handphone merek. Terpaksa nih, ucap. Walaupun dia tidak interest. iPhone, saya bilang iPhone ini smartphone ya, iya. Siapa yang buat itu iPhone? Oh yang buat namanya Steve Jobs. Oke. Kalian yang 26 tahun di Amerika pernah kan berikan Steve dikritik sama iPhone. Steve pernah dikritik oleh iPad, Steve pernah dikritik oleh Mac. Saya bilang pernah. Dia kata dia pada adik-kakaknya. Jawabannya sangat tidak pernah. Oke. Kenapa nggak pernah? Padahal iPhone, Mac, iPad ini sudah dirancang sedemikian smart ini. Saya bilang karena Steve membatasi kemampuan. Akal ini punya siapa saya bilang? Yang ciptain siapa? Allah. Yang memberikan kepada anda siapa? Allah. Masa anda lancang mengkritisi Allah saya bilang?
Saya pikir setelah saya bilang begitu, saya nggak akan lagi diundang. Lebih diundang lagi bahkan adiknya itu adik dari Singapura, dia kerja di penerbangan di sana. Belum besar di Singapura ya, dia kayak saya begini banyak besar gitu ya. Yang pemikirannya masih apa? Liberal, ya sekuler gitu. Nah, terkait dengan itu, saya katakan ada ayat memang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ditanya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Namanya Tuhan. Tuhan itu tidak pantas dikritik. Ditanya Tuhan. Tapi saya bilang sama mereka di sekeluarga, kalau Anda mau jadi Tuhan, boleh minimal dua syarat saja. Satu, Tuhan itu tidak pernah menerima investasi. Dua, Tuhan itu nggak ada yang mampu menginterupsi. Kalau seandainya kita punya kekuatan itu saja dua, kita jadi Tuhan. Maksudnya saya, apakah Allah pernah menerima investasi dari siapapun? Apakah Allah pernah ada yang menginterupsinya? Tidak ada. Itu Tuhan namanya. Jadi kalau Anda mau mengkritisi Tuhan, levelnya harus sama dulu. Tapi kalau Anda di bawah hamba yang ini Tuhan, ngerti kan? Saya bilang gitu. Sama seperti iPad nggak pernah mengkritisi Steve. iPad tahu seberapa dia kedudukan dia di hadapan Steve gitu. Sampai meninggal Steve nggak pernah dikritisi oleh merek yang dia buat, Apple. Betul ya? Nah, jawab ke anak-anak yang berdekatan apa? Analogi. Oh gitu ya? Akal kita ini given. Pemberian dari jadi tugas kita itu adalah menghamba. Tapi kalau Allah ciptakan manusia, Allah nggak butuh manusia, itu namanya Tuhan. Tuhan itu apa? Berkehendak sesukanya. Jadi kalau ada orang berkehendak sesukanya bisa jadi Tuhan, bunda. Nah, pertanyaan berikutnya dikejar. Boleh. Tapi asalkan dia tidak pernah menerima investasi. Maksudnya apa? Dia tidak pernah menerima bantuan pemberian dari mana. Aku tak pernah terima. Tidak ini. 9 bulan kalau di bulan aku tak pernah bisa jadi informasi. Jadi kamu bergantung sama bunda. Setelah itu 2 tahun kamu setiap tetes dari bunda yang melewat rombongan. Apa kamu udah bisa menikmati sendiri? Ya kan? Jadi itu namanya terima investasi. Jadi kalau masih kayak gitu baru nggak coba gitu. Jadi kan, jadi anak-anak ini jawabnya dengan logika. Tapi kita aja orang tua yang keras. Iya. Satu waktu itu pertanyaannya, waktu yang lain saya jemput anak saya pulang dari sekolahnya di bilang tadi Ustaz bilang pentingnya punya ibu yang solehah dan istri soleh. Pasti tiga istri begini. Saya bilang kenapa ya Pak? Dia takutnya nanti kemudian bapak meninggal di suami adanya dan sebagainya. Itu ada pasti tiga istri. Kayak gitu kan? Ya tetap kita jawab ya kan. Habis setelah itu kita telepon gurunya, Ustaz, yang melakukan dari mana? Kasih nanti kalau tidak bisa jawab ya. Tapi itu kritisan dia, tidak boleh. Udah kamu di ya, itu dalam dunia pendidikan akan memangkas kreativitas dan rasa ingin melawan. Tapi tetap dibatas. Itu mudah. Jadi kalau bisa dijawab kenapa? Tuhan itu tadi ya bebas. Kan kita bilang gini, Sultan apa bebas? Sultan itu bebas apa bebas? Baik, jawab. Mungkin pertanyaan silakan ada yang Ustaz, saya mau menanyakan tadi ada benar-benar pikiran. Nah, bagaimana kita orang tua yang berharap anak itu rajin belajar, memotivasinya
sampai terus terkesan menyampaikan kesempatan dia sebagai mutu manajer ini kan kamu gimana bisa mengelola aja gitu kerja ada salah penyampaian nanti yang tersiap sama anak melakukan iya biasanya bagaimana Ya memang ini seni menyampaikan ya. Seni menyampaikan itu memang saya nggak usah meragukan gitu. Mudah-mudahan di depan saya ini Masya Allah kasih kecerdasan verbal linguistiknya itu sehari 25 kata. Saya nggak mau bilang cewek, nggak bilang logam. Saya mau bilang kecerdasan verbal linguistik. Pasti jago cara gojeknya. Kalau kita beliin gelang baru ada persoalan jago gojeknya. Soal dulu, sini dulu, jadinya mau hasilnya. Saya tahu itu, insya Allah mudah-mudahan jago dalam informasi. Kadang-kadang pembelian di situ jadi apa? Contohnya ini, anak-anak yang dipakai terus sungguh-sungguh, tapi jangan sampai itu makan. Tapi belajar harus keras. Jadi selalu lambat karena nanti pada saat dia ada satu sisi dia cuma pasar jadi jabari itu apa? Kalau ada meskipun kita bersih kalau memang sudah dipanggil melakukan sama saya nggak tahu ya saya memberikan kesamaan ini sama benar atau enggak contoh yang terlihat di media dialamatkan buat saya menurut ini juga saya bahwa panitia menyediakan ini dialamatkan buat saya betul sudah dialamatkan di media ini tapi kalau nggak di ikhtiar saya tahu nggak rasanya memisah kayak sosis Solo kayak mana serabi Solo kayak mana apalagi di pasar ayam sayur itu ikhtiar saya kalau cuma lihat negatifnya atau rasanya tapi jangan kemudian berkembang gitu ya kalau harus dilihat wajah wajah masalah ketika seorang tadi masalah misalnya kita lupa bahwa Allah pada itu semua ada orang yang suka kalau bahasa hadis itu mungkin itu layak nabi amal ahli jannah itu sudah berbuat seperti perbuatan yang semua kata kita mau belajar jannah antara kita semua cuma sehasta saja wajah sedikit ada yang kita ternyata catatan takdirnya melalui ini bayar bagaimana ahli ya dan dia pun beramal dengan amal pemerintah. Nah, banyak sedikit belajar sungguh-sungguh tapi tidak berjaga sesuatu Allah merasa tidak menjadi dosa apa yang biasa Allah yang bisa kita kasih bahkan Rasul pun saja ceritanya ke anak kita yang sudah Allah jamin akan dibela akan ditolong itu doanya semuanya sehari sebelum perang Badar Rasulullah mengatakan sampai tinggi sudah dan di belakang beliau ada bakar mendengar bagaimana kesungguhan kita doa Allah tadi hadir subhanahu wa ta'ala yang cinta abada ya Allah kalau bagi Allah hari ini tidak diberikan kemenangan maka setelah hari ini tidak ada lagi yang menyembahmu Abu Bakar yang mendengar itu sampai tadi ya Rasulullah apakah mengajar tentang Rabbi ya Rasulullah cukuplah doamu cukuplah desakanmu dalam doa ini kan mendesak Allah ya, dan juga harus semangat harapan dan saudara. Waktu saya cerita tentang ini, saya ingat sekali di Gunung Bulu teman saya. Ada yang tanya, ini Ustaz, tadi Ustaz doa apa? Doa Rasulullah diceritakan. Boleh nggak anak saya besok ujian? Saya bilang ini Allah kalau tidak meluluskan anak maka aku tidak akan sholat setelah hari ini. Bapak siapa? Macam Allah kayak gitu. Dulu Rasulullah kalau kalah, nggak ada lagi yang dibacakan oleh Islam.
Sekarang Bapak nggak sholat, miliaran orang masih ada yang bawa Allah bahasa. Jadi saya salah doa, salah dari begini. Jadi saya ralat bisa. Jadi penting ya mengajarkan anak tentang ketergantungannya Allah terus. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian menekankan ikhtiar wajib, tapi doa juga penting. Dan jangan lupa doa ada. Pernah dengar gini kan? Saya merupakan ilah doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi gampangnya begini, doa adalah takdir Allah yang Allah takdirkan bisa merubah takdir. Jadi bisa mengulangi doa yang adalah takdir Allah yang Allah takdirkan bisa merubah. Jadi doa itu adalah takdir yang Allah takdirkan bisa merubah takdir. Jadi kedua-duanya ikhtiar takdir, doa juga takdir. Kenapa kita harus pilih salah satu? Jadi keduanya digabungkan agar apa? Maksimal hasilnya. Ya, silakan. Terakhir ya. Sudah terakhir. Oh ada baik hati satu dua. Coba nanti. Mic-nya boleh digeser bunda. Mic-nya kita coba. Hasilnya mau maksimal dan maksimal itu takdir. Ya benar ya. Yang penting kita sudah menempuh jalan. Kalau bahasa ini lanjut aja kalau masa nikah dasar kita jadi yang mas. Kalau ingin selamat tapi kalau tidak menempuh jalan yang tetap kita, kapal tidak pernah berjalan. Kapal bukan terakhir dan kapal yang berjalan. Kalau tsunami nggak? Tsunami itu kapal yang berjalan ke atas. Saya sudah sampai ke sana. Kapal pompa itu saya. Kapal tidak berjalan di dalam. Jadi tadi itu kata kiasan dari seorang penyair Arab, tapi mengajar tawalan tersebut kesalika. Kaumnya selalu, tapi kau tidak boleh berjalan. Ketahuilah kapal tidak boleh jalan di dalam. Saya sekali-kalinya melihat kapal jalan-jalan itu terakhir di bahasa. Berarti itu kapal bohong. Jadi kalau kita beneran sungguh dalam doa dan ikhtiar kita, apapun hasilnya, mau maksimal nggak maksimal itu takdir. Jadi ya, jadi itu takdir buat kita mau maksimal nggak maksimal itu takdir. Tinggal kalau memang kita tidak maksimal, berarti kita evaluasi. Jadi ya, berarti kita evaluasi. Oh, berarti besok kita coba kekurangannya di sini ada perbaiki. Kenapa? Jangan-jangan itu sudah maksimal untuk Allah dalam takdir pertama. Mungkin nggak dalam pemahaman kita tentang takdir itu Allah bikin nikmat A, B, C, D, E, F. Kalau Anda nggak sholat, maka takdir Anda begini. Kalau Anda sholat, takdir Anda jadi B. Kalau Anda sholat dan Anda ikhtiar juga Anda doa, jadi C. Takdirnya kalau Anda sholat, ikhtiar, doa, dan sedekah, takdirnya jadi D. Bisa nggak kita pahami takdir begitu? Benar? Cuma masalahnya dari satu takdir A sampai Z itu kan ada bocornya. Seperti mungkin soal-soal ujian ada kisi-kisinya. Jadi kita mengimani takdir. Kalaupun hasilnya misalkan tidak baik menurut kita,
evaluasi. Artinya tinggal dievaluasi itu, kekurangan kita itu sebenarnya dibalik tentang kedisiplinan. Berarti anak-anak kita mau dilombakan, besok itu harus kita menerapkan kedisiplinan. Gitu ya. Nah, tahu dari mana? Hasilnya tadi. Kalau hasil maksimal dan maksimal itu bukan ranah kita, ranahnya Allah. Yang penting buat kita adalah proses. Proses itu dengan berbalut Tuhan dan ikhtiar. Makanya kalau menurut Buddha kemudian akhirnya itu kurang maksimal, itu nanti hasilnya maksimal itu nanti cuma dari itu kita ambil. Yang disebut dalam Islam namanya bukan dari tapi ikuti prosesnya, hasil sudah diberikan kedua, namanya orang mahir itu kita mengajarkan mayu dan mereka hasilnya ya kita punya juga dan keulangan bahwa nilai itu sudah dilakukan. Jadi berikan proses yang mengharuskan yang begini itu dia harus berusaha dan kemarin. Nilai itu modal dulu, dia 50 dan saya sama. Kalau dia tanya, apakah kalau misalnya aku belajar dengan rumahku, atau keluarga itu mah, kamu malah kasih apakah kalau aku belajar saya kali yang saya pertanyaan itu biasanya saya juga ya belum apa ya tak hasil kepada Allah tidak ada terkait dan kedua nah ada sih penandingan kalau ada dia itu yang dikasih nomor saya mau anak nilai matematikanya 50. Saya masih yakin bahwa pada saat terjadi perselisihan atau perbedaan, maka kembali ke pasal 1, yaitu bahwa selalu dasar dan apa baik sudah. Pertama ini ya saya katakan bahwa kita punya ekspektasi. Jadi kita sebagai ayah kita juga harus adil. Adil itu gimana? Adil itu proporsional, menempatkan sesuatu pada kita. Pada saat kita sudah berjuang di dunia,
mati-matian ya, bukan mati beneran. Maka apresiasi kita karena kita lupa bahwa tidak semua anak ditakdirkan jago matematika. Saya selalu bilang kepada anak saya, karena saya enam ya, yang udah bisa diajak ngobrol itu, yang kedua itu masih kecil-kecil. Saya bilang ini, kalian akan berapa nilai yang akan kita bangun, tetapi usahakan dulu untuk memberikan terbaik buat kalian. Jadi pada saat kita kasih dia keleluasaan, tapi kita kasih dia juga batasan. Jadi gitu. Kalian berapapun nilainya Habib, tapi dia usahakan memberi yang terbaik. Setelah itu hasilnya Habib akan menang. Nah, kalau begitu jadi kasih apa? Kepercayaan diri. Dia tidak mengerjakan sesuatu under pressure. Karena dia bilang ini, saya dikasih sesuatu untuk berpuasa. Oke, saya tidak akan diomelin, tapi saya dimotivasi untuk memberikan yang gitu kan ya. Pada saat diberikan dua hal ini, sama seperti kita hidup, ada unsur hope dan ada wajar. Ada rasa harap, tapi diberikan juga rasa. Jadi itu dua. Yang kedua, pada saat kita minta anak kita untuk begini. Contohnya, padahal dia sudah mengerahkan kemampuan pada level tertinggi yang sedangkan saat itu, maka sudah besarkan hati. Ini contohnya, kalahnya dalam turnamen karate ini, sudah bangga, kamu sudah masuk turnamen. Kan ini ya. Jadi dia dikasih percaya diri dulu. Mungkin pada turnamen gitu. Jadi kalau dengan yang hari itu bunda kata-kata itu dia punya roh. Setiap diksi itu dia punya roh gitu kira-kira. Pada saat sampai kepada dia dengan suasana hati yang sedang terpuruk, ditambah lagi kalimat yang tidak membangun, yang ada adalah depresi. Ya. Dan ada lagi dia jadi apa? Ilfil sama orang tua. Orang yang paling dekat dalam kehidupan saya aja nggak pernah saya menghargai. Makanya ada judul kitab hari ini dari kisah Nabi Yusuf, bahwa yang dekat yang memusuhi, yang jauh justru yang menghargai. Tidak ada judul buku begini. Cuma dalam versi Arab. Yang dekat yang tidak menghargai siapa? Ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya, bahwa dia ingin membunuhnya. Tapi yang jauh yang menghargai siapa? Ayah angkatnya. Tatkala dia mengatakan kepada istrinya, "Akrimi yang muliakan posisinya." Kadang-kadang kita nggak ya, karena kita sendiri yang telah kita harapkan akan dimakan, yang telah kita dan telah dia bilang lebih dari wali-wali orang-orang Islam. Tapi sisi lain kita begitu keras kan, seolah kayaknya juga ini dibuat layaknya maaf para di satu khususnya, gitu ya. Jadi kita harus aware untuk melihat kayak gini. Saya sudah bilang tadi, anak saya begitu pada saya, empat anak saya. Kalian nilainya kayak mana pun, tapi kalau bisa berikan yang terbaik buat kalian. Nah itu kan ukurannya akhirnya dia bilang gini, yang terbaik itu saya harus jadi juara kelas. Kalau pun udah, tetap kita besarkan hatinya. Masuk bawah kita ada. Jadi anak ini kayak kita pernah diberikan kalimatnya apa? Destruktif gitu ya. Hancur gitu, rontok udah. Sebenarnya semua benar gitu kan. Enggak, diajak. Nanti kalau tumbuh kalimat-kalimat ini di dalam dirinya, dia akan tahu semua waktu kitanya. Tapi siapa? Oh saya, nama saya Soal, nama saya susah. Susah. Jadi dibandingkan sama Rasulullah sisi apanya afirmatif ini. Pada saat ada seorang anak diberi nama Sa'ad, Rasulullah ganti menjadi berantasa dan kamu bisa.
gitu ya. Pada saat ada orang yang terpuruk yang sehingga bisa dibangkiti, nah, harusnya itu adalah keluar dari orang tua. Karena dia akan merasa nyaman karena apa? Karena orang terdekatnya saja support dia. Besok dia tahu pada saat dia sembuh, siapa yang membela dia? Ayahnya. Tapi pada saat dia terpuruk, kemudian kami membela dia, dia tahu orang yang paling berbeda. Jadi ya, mulai sekarang pola pengasuhan kita berubah. Tapi memang ya itu lah pendidikan. Pendidik itu nggak bisa mendadak ya. Ya, pendidik nggak bisa mendadak. Jadi mentalitas pendidik itu jangan seperti apa? Mata-mata itu kalau orang dulu dia ada pendidik itu bukan sebenarnya. Jadi dia ada kaidahnya tarbiyah yang ilmiah lagi nestabilan. Tarbiyah itu lambat. Tapi kalau ada jadi pengucap kuat, nah budaya harus jalan-jalan. Jadi ya, jadi panggilan hebat ya. Strong woman gitu ya. Manusia wanita kuat karena tugasnya dan saya ya, sudah ikut membantu para ayah ya. Sebenarnya ya orang tua banyak ayah 15 kali sudah ayah sama bundanya cuma 2 kali. Tapi banyak dia. Dan seperti itu semoga Sebelum kita akhiri acara ini, kita doa dulu. Amin ya Rabbal alamin.